warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Elvira Lutan dan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi tentang lingkungan etika dan bisnis. Kami kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Ferdana Van Milo, Tiara Fauza, dan Citra Dewi Ramlia. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam beberapa dekade ini, bisnis mengalami pengawasan yang ketat dan serius dari masyarakat. Bisnis telah dituduh dengan berbagai tuduhan, yaitu seperti tidak memperhatikan konsumen, mengeksploitasi karyawan, tidak peduli dengan tatanan sosial, dan acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan. Lalu, isu tentang tanggung jawab sosial pun terus diangkat. Hal ini telah menyebabkan adanya tuntutan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi bagi perusahaan, yaitu perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Dengan adanya kritik bisnis tadi, hal tersebut menyebabkan orang-orang lebih peduli dengan lingkungan sosial dan adanya perubahan kontrak sosial. Dan dari sanalah muncul istilah CSR. Pandangan awal CSR dinyatakan sebagai CSR itu mempertimbangkan secara serius dampak dari tindakan perusahaan terhadap masyarakat. Dan definisi lainnya juga mengatakan tanggung jawab sosial itu mengharuskan individu untuk mempertimbangkan tindakannya berkaitan dengan sistem sosial dan dia bertanggung jawab atas dampak dari tindakannya. Dari dua definisi di atas, kita sudah mendapatkan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial. Baiklah, ini ada gambar, yaitu gambar ini menggambarkan tentang siklus reaksi sosial terhadap kritik bisnis. Gambar ini mengilustrasikan tentang kritik bisnis, yaitu bagaimana konsep CSR berasal dari kritik bisnis yang telah disebutkan tadi, yaitu seperti adanya kritik bahwa perusahaan mengeksploitasi karyawan, tidak memperhatikan konsumen, dan tidak peduli dengan masalah lingkungan, dan kritik lainnya. Lalu kritik ini mengakibatkan peningkatan kepedulian untuk lingkungan sosial dan adanya sebuah berubahnya kontrak sosial. Lalu di gambar ini juga menggambarkan bagaimana korporat responsif terhadap pemangku kepentingan dan peningkatan sosial performance stakeholder. Pertumbuhan praktik tanggung jawab sosial ini telah membuat masyarakat menjadi lebih puas dengan bisnis. Namun, di saat yang sama, dengan lebih sedikitnya faktor kritik terhadap bisnis juga adanya peningkatan harapan. Dari peningkatan harapan ini mengakibatkan adanya muncul lagi kritik baru. Selanjutnya yaitu tentang perspektif historis CSR. Konsep tanggung jawab bisnis berlaku di Amerika Serikat dan di antara masyarakat pasar bebas sejak revolusi industri tahun 1800-an. Konsep Adam Smith tentang invisible hands adalah titik awal utamanya. Pandangan klasik menyatakan bahwa masyarakat menentukan kebutuhan dan keinginannya dengan baik melalui pasar. Dalam pandangan ini, invisible hand mengubah kepentingan pribadi menjadi kepentingan masyarakat. Di sini ada gambar tentang konsep terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, konsep CSR tradisional. Di sini ada istilah yaitu Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. CSR ini lebih menekankan kepada kewajiban dan pertanggungjawaban. Lalu ada namanya Corporate Social Responsive. Ini lebih menekankan kepada aksi dan aktivitas. Dan selanjutnya ada istilah Corporate Social Performance, yang ini lebih menekankan pada hasil. Selanjutnya ada konsep baru yang serupa artinya dengan CSR. Yang serupa artinya, itu pertama ada Corporate Citizenship, yang yaitu melihat perusahaan sebagai warga. Lalu ada di sini ada Corporate Responsibility. Secara luas lebih berfokus pada semua kategori tanggung jawab perusahaan. Lalu ada istilah sustainability atau keberlanjutannya. Ini lebih menekankan pada melihat pada jangka panjang
atau melihat jangka panjang untuk people, planet, and profit. Lalu ada namanya di sini creating share value. Yang ini lebih berfokus bagaimana perusahaan menghasilkan nilai ekonomi dengan cara menghasilkan nilai bagi masyarakat. Lalu ada conscious capitalism. Selanjutnya itu ada perkembangan makna CSR. Seperti yang disebutkan di awal tadi, makna definisi sederhana dari CSR yaitu mempertimbangkan secara serius dampak dari tindakan perusahaan terhadap masyarakat. Dan ada juga definisi kedua, yaitu tanggung jawab sosial adalah kewajiban pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan beserta kepentingannya. Dari definisi kedua tadi ada dua aspek dari tanggung jawab sosial, yaitu melindungi dan meningkatkan. Untuk aspek melindungi, yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, menyiratkan menghindari dampak negatif pada masyarakat. Lalu aspek meningkatkan di sini itu maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung arti penciptaan, yaitu manfaat positif untuk masyarakat. Lalu kita masuk kepada 4 sudut pandang pendefinisian CSR. Yang pertama itu ada 4 sudut pandang ini, ada pertama itu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab ekonomi yaitu secara historis organisasi bisnis diciptakan sebagai suatu entitas ekonomi yang dirancang untuk menyediakan barang dan jasa kepada anggota masyarakat. Tampaknya aneh untuk menyebutkan bahwa tanggung jawab ekonomi itu sebagai tanggung jawab sosial, tetapi pada dasarnya inilah tanggung jawabnya. Sistem sosial Amerika menyerukan bisnis untuk menjadi lembaga ekonomi, artinya ia haruslah sebuah lembaga yang tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat dan menjualnya dengan harga yang wajar. Maksudnya wajar itu yaitu harga yang menurut masyarakat mewakili nilai sebenarnya dari barang dan jasa, dan menyediakan bisnis dengan keuntungan yang memadai untuk kepentingan keberlangsungan hidup perusahaan dan pertumbuhan perusahaan serta menghargai investor. Lalu ada tanggung jawab hukum, yaitu maksud tanggung jawab hukum ini yaitu perusahaan harus mematuhi segala bentuk hukum yang telah disahkan dalam menjalankan setiap bisnisnya. Perusahaan tidak boleh melanggar hukum yang telah ada. Selanjutnya itu ada tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika atau etis itu mencakup kegiatan dan praktik yang diharapkan atau dilarang oleh anggota masyarakat meskipun mereka tidak dikodifikasi menjadi undang-undang. Tanggung jawab ini wajib dipenuhi perusahaan untuk melakukan apa yang benar dan adil, bahkan ketika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Lalu ada tanggung jawab filantropik, yaitu tanggung jawab ini yaitu tanggung jawab sukarela atau filantropis bisnis. Karya Yunani filantropi berdasarkan karya Yunani, filantropi secara harfiah berarti cinta sesama manusia. Dan dengan menggunakan ide dalam konteks bisnis, model ini mencakup semua masalah yang berada dalam kebijaksanaan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat, dan akhirnya masyarakat pada umumnya. Ini adalah bentuk piramida CSR, yaitu yang di paling bawah dapat kita lihat yaitu adanya tanggung jawab ekonomi. Seperti telah dijelaskan tadi, kata kuncinya dari tanggung jawab ekonomi ini yaitu make a profit, yaitu membuat atau menghasilkan laba. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Jadi laba adalah fondasi perusahaan. Jadi perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup atau berkelanjutan dan berkembang. Lalu di tingkatan kedua itu ada legal responsibilities atau tanggung jawab hukum. Kata kuncinya di situ yaitu obey the law. Maksudnya itu perusahaan harus taat hukum dalam proses mencari laba. Perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu ada tanggung jawab etikal. Yang kata kuncinya di situ yaitu be ethical. Yaitu maksudnya perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi pelaku organisasi perusahaan. Lalu ada tanggung jawab filantropik atau filantropis.
Kata kuncinya itu yaitu be a good citizen. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Lalu selanjutnya ada CSR dalam praktek. Ini ada pertanyaan, apakah yang harus dilakukan perusahaan agar terlihat bertanggung jawab sosial? Jadi ada sebuah studi Walker Information menunjukkan ada 20 karakteristik atau kegiatan perusahaan yang dianggap bertanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu menghasilkan atau membuat produk yang aman. Yang kedua, tidak mencemari udara atau air, mematuhi hukum dalam praktek bisnis. Yang keempat itu mempromosikan perilaku karyawan yang jujur atau etis. Selanjutnya itu ada berkomitmen pada etika tempat kerja yang aman. Selanjutnya itu ada tidak menggunakan iklan yang menyesatkan atau menipu. Selanjutnya itu ada kegiatan yaitu menunjung tinggi kebijakan yang melarang diskriminasi. Selanjutnya ada kegiatan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Ke-9 yaitu ada kegiatan melindungi karyawan dari pelecehan sosial. Ke-10 ada daur ulang di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tidak menunjukkan catatan aktivitas yang dipertanyakan sebelumnya. Selanjutnya itu merespon dengan cepat masalah pelanggan. Selanjutnya itu ada kegiatan mempertahankan program pengurangan sampah. Ada kegiatan menyediakan atau membayar sebagian dari biaya pengobatan. Mempromosikan program konservasi energi. Lalu adanya kegiatan membantu pekerja yang terlantar dengan memberikan penempatan atau rumah. Itu adanya memberikan uang untuk tujuan amal atau pendidikan. Selanjutnya ada kegiatan itu hanya menggunakan bahan yang dapat terurai secara hayati atau dapat didaur ulang. Selanjutnya itu ada kegiatan yang memperkerjakan personel yang ramah atau sopan atau responsif. Dan terakhir itu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas. Jadi itulah 20 karakteristik atau kegiatan perusahaan yang dianggap bertanggung jawab sosial berdasarkan survei dari Walker Information. Selanjutnya itu ada argumen yang menentang CSR. Yang pertama itu menurut pandangan ekonomi klasik. Pandangan ekonomi klasik menyatakan bahwa tanggung jawab manajemen itu yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemikiran ekonomi klasik ini sering dikaitkan dengan pernyataan Milton Friedman bahwa masalah sosial bukan urusan pebisnis. Masalah sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Soalnya yaitu business not equipped, maksudnya yaitu manajer hanya berfokus atau berorientasi pada keuangan dan operasi perusahaan. Manajer tidak memiliki skill sosial dalam mengambil keputusan sosial untuk keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Di dalam perusahaan, jajaran pimpinan perusahaan tidak terampil dalam kegiatan sosial semacam itu. Mereka hanya profesional dalam bidang bisnis dan ekonomi, sehingga akan diperlukan staf tambahan untuk menangani keterlibatan sosial perusahaan. Tuntutan agar perusahaan ikut dalam upaya kemajuan masyarakat sulit dipenuhi. Selanjutnya itu argumen menentang CSR ini yaitu CSR ini akan melemahkan tujuan bisnis. Maksudnya itu jika manajer berfokus pada CSR itu cenderung akan melemahkan tujuan utama bisnis. Keberhasilan perusahaan dalam bisnis modern yang penuh persaingan sangat ditentukan oleh konsentrasi seluruh bidang dalam perusahaan, terutama konsentrasi pimpinan perusahaan. Jika perusahaan terlibat dalam sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, itu akan membutuhkan perhatian tersendiri dari pimpinan perusahaan, hingga kemudian akan mengalihkan bahkan mengacaukan perhatian. Jadi perhatian yang terbagi-bagi tadi akan membingungkan pada akhirnya dan bisa merugikan perusahaan karena akan menurunkan kinerja seluruh perusahaan. Demikian pula perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial, maka semakin banyak tuntutan dan permintaan akan keterlibatan sosial yang mengganggu core bisnis perusahaan. Maksudnya itu sudah terlalu banyak kekuatan, maksudnya itu bisnis sudah memiliki kekuatan yang cukup seperti ekonomi, politik, lingkungan, dan teknologi. Lalu ada daya saing global. Maksudnya di sini jika bisnis harus melakukan CSR, maka itu akan membuat dia lemah dalam bersaing secara global karena harus mengeluarkan biaya lagi untuk CSR sehingga akan membuat harga produknya menjadi mahal. Maka harga produk yang mahal tadi membuat mereka tidak kompetitif di pasar. Jadi secara kesimpulannya itu argumen tentang CSR ini yaitu pertama, CSR ini akan menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha.
Yang kedua itu akan membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Soalnya akan menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan kepada stakeholder. Soalnya yaitu akan mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perusahaan dan akan membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada individu. Soalnya itu ada argumen yang mendukung CSR. Pertama itu ada kepentingan diri yang tercerahkan. Pandangan kepentingan pribadi yang jangka panjang atau yang kadang-kadang disebut sebagai kepentingan diri yang tercerahkan menyatakan bahwa jika bisnis memiliki iklim yang sehat untuk beroperasi di masa depan, ia harus mengambil tindakan sekarang untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Alasan dibalik pandangan ini adalah bahwa harapan masyarakat sedemikian rupa sehingga jika bisnis tidak merespon atas harapan masyarakat tadi, maka perannya dalam masyarakat dapat diubah oleh publik. Misalnya itu untuk menepis atau menghindari peraturan pemerintah. Salah satu alasan paling praktis bagi bisnis untuk melaksanakan CSR yaitu adalah untuk menghindari intervensi dan peraturan pemerintah. Sejauh bisnis bisa mengatur dirinya sendiri dengan standar dan pedoman disiplin diri, intervensi pemerintah di masa depan dapat dicegah. Selanjutnya itu ada sumber daya yang tersedia. Maksudnya itu bisnis memiliki sumber daya dan biarkan bisnis mencoba. Itu adalah dua argumen tambahan yang mendukung CSR. Kedua pandangan ini menyatakan bahwa karena bisnis memiliki cadangan bakat manajemen, keahlian fungsional dan modal, dan karena begitu banyak orang lain yang telah mencoba dan gagal dalam memecahkan masalah sosial, jadi bisnis harus diberi kesempatan karena ada beberapa masalah sosial yang dapat ditangani hanya dengan bisnis, yaitu seperti untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu hanya dapat dilakukan melalui bisnis, yaitu atau menciptakan produk yang aman itu juga hanya dapat dilakukan melalui bisnis. Lalu argumen yang mendukung CSR yaitu proaksi lebih baik dari reaksi. Maksudnya yaitu mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Yaitu kita lebih baik mencegah terjadinya kerusakan lingkungan karena biayanya lebih murah daripada harus memperbaiki kerusakan lingkungan. Lalu ada tentang the business case for CSR. Business case ini mengacu kepada alasan mengapa CSR itu bisa membawa manfaat atau keuntungan bagi bisnis. Dia ada 6 alasan bisnis terlibat dalam CSR. Yang pertama yaitu untuk inovasi, yang kedua untuk diferensiasi merek, yang ketiga untuk penghematan biaya, yang keempat untuk pemikiran jangka panjang, yang kelima keterlibatan pelanggan, yang keenam keterlibatan karyawan. Lalu manfaat CSR bagi bisnis yaitu untuk yang pertama memenangkan bisnis baru, meningkatkan retensi pelanggan, yang ketiga mengembangkan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok dan jaringan, yang keempat menarik mempertahankan tenaga kerja yang bahagia dan menjadi perusahaan pilihan, yang kelima hemat uang untuk energi dan biaya operasional serta kelola risiko, yang keenam membedakan dirinya dari pesaing, yang ketujuh meningkatkan reputasi dan kedudukan bisnisnya, yang kedelapan menyediakan akses ke peluang investasi dan pendanaan, yang kesembilan menghasilkan publisitas positif dan peluang media karena minat media dalam kegiatan bisnis yang etis. Lalu ada masa tahapan CSR. Yang pertama yaitu diawali dengan zaman keserakahan yang dicirikan oleh CSR defensif. Di sini praktik CSR dilakukan hanya ketika nilai pemegang saham perusahaan perlu dilindungi. Kedua itu ada zaman filantropi, yaitu menekankan pada CSR amal. Yaitu kegiatan yang ketika perusahaan mendukung tujuan sosial melalui donasi dan sponsor. Namun seringkali dukungan ini hanya diberikan melalui yayasan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ini adalah bentuk CSR paling awal. Yang ketiga itu ada masa pemasaran. Yang ciri CSR-nya itu CSR promosi. Dalam strategi ini, CSR digunakan terutama sebagai pendekatan hubungan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan merek, citra, dan atau reputasi perusahaan. Yang keempat itu ada masa manajemen dengan bisnis yang telah membawa CSR strategis. Pada tahap ini, kegiatan CSR terkait dengan bisnis inti perusahaan.
Lalu selanjutnya ada greenwashing. Pada dasarnya, greenwashing adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi satu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan baik dari segi produk, nilai maupun tujuan perusahaan, tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Strategi greenwashing ini dijalankan dalam bentuk iklan, promosi, atau event yang bertemakan ramah lingkungan. Melalui citra green yang dibentuk ini, diharapkan konsumen memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan dibandingkan produk lain di sektor yang sama, sehingga perusahaan mengalami peningkatan profit. Maksudnya greenwashing ini itu perusahaan seolah-olah dia adalah perusahaan yang ramah lingkungan dan melestarikan lingkungan. Contohnya itu seperti pada kemasan Linso yang ada tulisan ramah lingkungan, atau yang pada produk kertas itu ada lambang-lambang pohon. Sebenarnya itu hanya untuk pencitraan. Kenapa dibilang demikian? Apabila terjadinya peningkatan permintaan dari produk tersebut, maka itu juga akan meningkatkan risiko rusaknya lingkungan. Contoh seperti kertas tadi, apabila terjadi peningkatan permintaan terhadap kertas, maka akan banyak pohon-pohon yang akan tebang. Jadi logo-logo pohon yang diberikan pada kemasan produk itu hanya adalah untuk pencitraan, yaitu untuk greenwashing, seolah-olah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Lalu ada political CSR. Scherer, Rache, Palazzo, dan Spitzer mendefinisikan political CSR adalah political CSR mencakup kegiatan bisnis yang bertanggung jawab yang mengubah korporasi menjadi aktor politik dengan terlibat dalam musyawarah publik, keputusan kolektif, dan penyediaan barang publik atau pembatasan kejahatan publik dalam kasus di mana otoritas publik tidak mampu untuk memenuhi peran ini. Political CSR adalah konsep yang menekankan pada kegiatan yang memiliki dampak politik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu ada corporate social performance. Maksudnya itu corporate social performance berorientasi pada aksi. Tanggung jawab jika diartikan secara harfiah yaitu lebih menyeratkan kepada keadaan atau kondisi yang telah memikul kewajiban, sedangkan performance atau daya tanggap itu berkonotasi dinamis, yaitu kondisi berorientasi tindakan. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra Dewi Ramlia. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai Corporate Social Performance atau disingkat dengan CSP. Selama bertahun-tahun telah ada kecenderungan perusahaan untuk fokus pada arah masalah sosial, etika yang semakin praktis dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah untuk meningkatkan fokus ini adalah dengan melakukan Corporate Social Performance atau CSP. Fokus kinerja atau performan menunjukkan bahwa apa yang benar-benar paling penting bagi perusahaan adalah hasil yang dapat mereka capai atau apa yang dapat mereka terima terhadap tanggung jawab sosial yang mereka laksanakan. Terdapat 3 dimensi utama CSP yang dikembangkan oleh Carroll. Yang pertama yaitu dimensi social responsibility. Terdiri dari tanggung jawab ekonomi, legal, etikal, dan kebijakan atau filantropi. Dimensi yang kedua yaitu filosofi social responsiveness. Strategi ini mulai dari reaksi, defense atau pertahanan, akomodasi, dan tindakan. Dimensi yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu sosial isu atau stakeholder yang terlibat. Yang terdiri dari karyawan, lingkungan, diskriminasi, keamanan produk, dan shareholders lainnya. Dalam dimensi yang pertama ini yang merupakan bagian dari CSR yaitu 4 pilar yaitu ekonomi, legal, etikal, dan filantropi. Dan dimensi kedua yaitu bagian dari social responsiveness. Dan yang terakhir dimensi ketiga yaitu menyangkut ruang lingkup atau tinjauan isu-isu sosial atau pemangku kepentingan
yang manajemen harus lekatkan pada dua dimensi pertama. Manfaat model CSP untuk akademisi dan manajemen. Pada akademisi, model ini merupakan bantuan untuk memahami konseptual CSR dan memahami perbedaan di antara beberapa konsep CSR yang telah muncul dalam literatur. Bagi manajemen, CSP ini merupakan model konseptual yang dapat membantu manajer dalam memahami bahwa tanggung jawab sosial itu terpisah dan berbeda dengan kinerja ekonomi. Model ini mengintegrasikan masalah ekonomi dalam kerangka kinerja sosial, juga menempatkan harapan etis dan filantropis ke dalam arah kerangka ekonomi dan hukum yang rasional. Ada 3 pandangan yang muncul terhadap CSP ini, yaitu eksistensi, reformulasi, dan reorientasi. Masing-masingnya yang pertama dikembangkan oleh Watrick dan Cochrane, yaitu eksistensi CSP. Watrick dan Cochrane mengusulkan beberapa perubahan atau eksistensi untuk model CSP. Mereka mengusulkan dimensi isu sosial menjadi manajemen baru yang dikenal dengan manajemen isu sosial. Mereka memperluas model CSP lebih lanjut dengan mengusulkan bahwa 3 dimensi tersebut menjadi penggambaran prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang mencerminkan orientasi filosofi, proses social responsiveness mencerminkan orientasi kelembagaan, dan kebijakan, yaitu manajemen isu sosial mencerminkan orientasi organisasi. Pandangan kedua dikemukakan oleh Wood yang mereformulasi CSP. Wood menguraikan dan memformulasi ulang model Carroll dan eksistensi CSP, Watrick, dan Cochrane. Menurut Wood, Corporate Social Performance atau CSP adalah konfigurasi organisasi bisnis tentang prinsip-prinsip tanggung jawab sosial pada proses respons sosial, kebijakan, dan program atau hasil lain yang dapat diamati yang berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Wood mengambil definisi ini lebih lanjut dengan mengusulkan bahwa masing-masing dari 3 komponen tadi, yaitu prinsip, proses, dan hasil, terdiri dari unsur-unsur tertentu. Terakhir, pandangan dari Swanson mengenai reorientasi CSP. Swanson menguraikan sifat dinamis dari prinsip, proses, dan hasil tadi yang diformulasi ulang oleh Wood. Swanson mengusulkan bahwa rasa moralitas eksekutif sangat mempengaruhi kebijakan dan program penilaian lingkungan manajemen stakeholder yang dilakukan oleh karyawan. Proses ini adalah sarana di mana organisasi dapat mempengaruhi masyarakat melalui efisiensi dan ekologi. Berikutnya mengenai pembahasan corporate citizenship. Jika seseorang berpikir tentang perusahaan sebagai warga negara atau citizenship dari negara tempat mereka tinggal, corporate citizenship berarti bahwa perusahaan memiliki tugas atau tanggung jawab tertentu yang harus mereka penuhi agar mereka dianggap sebagai corporate citizenship yang baik. Windsor berpendapat bahwa corporate citizenship telah menjadi gerakan berbasis praktisi yang penting dan menyampaikan rasa tanggung jawab atas dampak sosial atau bertangga di masyarakat tempat perusahaan melakukan proses bisnis. Pandangan luas dan pandangan sempit terhadap corporate citizenship. Pemboom mengusulkan corporate citizenship terdiri dari pandangan-pandangan yang mencakup yang pertama yaitu refleksi dari berbagai prinsip moral dan etika. Yang kedua, sarana untuk mengintegrasi individu
ke dalam ikatan di mana mereka bekerja, dan yang terakhir yaitu suatu bentuk kepentingan pribadi yang tercerahkan yang menyeimbangkan semua klaim pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai jangka panjang dari perusahaan. Dalam pandangan luas, Carroll mengkonsepkan 4 kategori CSR sebagai 4 wajah corporate citizenship, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Pada spektrum sempit, corporate citizenship sering dipandang sebagai hubungan komunitas perusahaan. Dalam pandangan ini, ia merangkul fungsi-fungsi di mana bisnis dengan sengaja berinteraksi dengan organisasi nirlaba, kelompok warga negara, dan lainnya. Fokus dalam pandangan sempit ini adalah pada suatu kelompok pemangku kepentingan seperti komunitas. Berikutnya yaitu tahapan dari corporate citizenship. Tahapan ini dimulai dari tahapan dasar, tahapan keterlibatan, inovasi, integrasi, hingga transformasi. Secara ringkas dapat dilihat dari tabel ini tahapan-tahapan dari corporate citizenship. Pada tahapan dasar atau elementary, kegiatan corporate citizenship adalah sangat dasar dan tidak terdefinisi karena masih sedikit kesadaran perusahaan dan tidak adanya atau masih sedikit keterlibatan dari manajemen senior. Biasanya ini pada organisasi kecil atau usaha kecil. Mereka masih mampu untuk mematuhi hukum kesehatan, keselamatan, lingkungan standar, tetapi mereka tidak punya waktu ataupun sumber daya untuk mengembangkan keterlibatan masyarakat untuk yang lebih besar. Pada tahapan yang kedua, yaitu keterlibatan, perusahaan akan sering mengembangkan kebijakan yang mempromosikan keterlibatan karyawan dan manajemen dalam rangka kegiatan yang melebihi terhadap kepatuhan hukum dasar tadi. Kebijakan ini akan lebih komprehensif pada tahapan yang ketiga, yaitu pada tahapan inovasi. Pada tahapan ini ditambahkan dengan peningkatan pertemuan dan konsultasi dengan pemegang saham dan melalui partisipasi dalam forum dan outlet lain yang mempromosikan kebijakan corporate citizenship perusahaan. Pada tahapan yang keempat, pada tahapan integrasi ini, kegiatan corporate citizenship diformulakan dan berbaur dengan lancar dengan operasi reguler perusahaan. Kinerja dalam kegiatan masyarakat akan dipantau dan kegiatan ini didorong kepada lini bisnis perusahaan. Begitu perusahaan sudah memasuki tahapan kelima, yaitu transformasi, mereka akan memahami bahwa corporate citizenship memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan penjualan dan ekspansi kepada pangsa pasar baru. Keterlibatan ekonomi dan sosial adalah bagian rutin dalam operasi harian perusahaan pada tahapan ini. Berikut yaitu social performance dan financial performance relationship. Masalah yang sering muncul dalam pertimbangan konsep terkait CSR adalah apakah ada atau tidak adanya hubungan yang dapat dibuktikan antara kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangannya. Upaya untuk mengukur hubungan ini biasanya terhambat oleh masalah definisi dan pengukuran. Kriteria kinerja yang sesuai dengan kriteria untuk mengukur kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial masih diperdebatkan. Selain itu, pengukuran untuk kinerja sosial yang akurat masih sulit untuk dilakukan. Terdapat 3 perspektif yang mendominasi dalam memahami hubungan antara social performance dan financial performance ini. Yang perspektif yang pertama yaitu CSP mendorong relationship. Pada pandangan ini, tanggung jawab sosial lebih menguntungkan secara finansial. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial secara umum itu lebih sukses secara finansial dan memiliki reputasi perusahaan yang lebih baik. Perusahaan beranggapan sustainability sebagai pendorong utama dalam kinerja keuangan.
Perspektif yang kedua yaitu CFP mendorong relationship. Pada pandangan ini, kinerja keuangan perusahaan adalah pendorong kinerja sosial. Konsep ini dibangun dengan gagasan bahwa ketika perusahaan menikmati kesuksesan finansial, maka kinerja sosial mereka akan lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perspektif interaksi hubungan antara CSP, CFP, dan CR atau Corporate Reputation. Perspektif ini berpendapat bahwa ada hubungan interaktif antara kinerja sosial, kinerja keuangan, dan reputasi perusahaan. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lainnya. Berikutnya yaitu tentang sustainability, yaitu profit, people, dan planet. Istilah keberlanjutan atau sustainability berasal dari ide pengembangan berkelanjutan, yaitu pola pikir penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya pada saat ini, tapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Sesuai dengan konsep triple bottom line, terdapat 3 bidang utama sustainability ini, yaitu profit, people, dan planet. Yang pertama yaitu profit. Ekonomi mengacu pada penciptaan kekayaan materi oleh perusahaan, sehingga penekanannya adalah pada profit atau keuntungan. Yang kedua, sosial adalah tentang kualitas hidup masyarakat dan tentang kesetaraan orang, komunitas, dan bangsa. Penekanannya adalah pada people. Yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu tentang perlindungan dan konservasi alam, sehingga penekanannya adalah pada planet kita ini. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pendekatan stakeholder pada bisnis, masyarakat, dan etika. Stakeholder memiliki kepentingan dalam nilai yang mereka harapkan untuk diterima dari perusahaan di mana mereka berinteraksi. Stakeholder dapat dianggap sebagai setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, dan ataupun tujuan organisasi. Terdapat 3 tipe kepentingan yaitu atau stake, 3 types of stake, yaitu an interest, a right atau hak, dan ownership. Interest ini yaitu ketika seseorang atau kelompok akan terpengaruh oleh keputusan. Ia memiliki kepentingan dalam keputusan itu. Contohnya, seperti penutupan pabrik ini akan berdampak pada masyarakat. Atau misalnya iklan TV ini merendahkan wanita dan saya seorang wanita dan saya khawatir untuk generasi yang akan datang. Kalau untuk right atau hak yaitu terbagi atas 2, yaitu hak hukum dan hak moral. Hak hukum yaitu ketika seseorang atau kelompok memiliki klaim hukum untuk diperlakukan dengan cara tertentu atau memiliki hak tertentu untuk dilindungi. Contohnya karyawan mengharapkan proses hukum privasi, pelanggan atau kreditor memiliki hak hukum tertentu pula. Yang kedua, hak moral yaitu ketika seseorang atau kelompok berpikir itu adalah memiliki hak atau etika untuk diperlakukan dengan cara tertentu atau memiliki hak tertentu untuk dilindungi. Contohnya yaitu fairness, justice, dan equity. Yang terakhir yaitu ownership, yaitu ketika seseorang atau kelompok memiliki hak hukum atas aset atau properti, yaitu sesuai dengan namanya yaitu ownership, kepemilikan. Contohnya yaitu perusahaan ini milik saya, atau saya mendirikannya, atau saya memiliki saham terhadap perusahaan ini. Penjelasan berikutnya mengenai stakeholder ini akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara dipersilahkan. Baik, saya Tiara Fauza akan melanjutkan presentasi mengenai siapa itu stakeholder dari bisnis.
Di lingkungan bisnis yang sangat kompetitif ini, setiap individu maupun kelompok bisa saja menjadi stakeholder. Bahkan, ada beberapa kelompok atau individu tertentu yang mempunyai kepentingan langsung terhadap operasi perusahaan, seperti kelompok shareholder, employee, dan customer. Tapi menurut masyarakat yang plural, stakeholder itu tidak hanya shareholder, employee, atau customer saja, tapi ada kelompok lain, seperti kompetitor, masyarakat, supplier, media, dan regulator. CEO dari Salesforce.com juga pernah mengatakan bahwa my customer are my stakeholder, my partner is my stakeholder, my employees are my stakeholder, my environment is also my stakeholder. CEO tersebut juga mengatakan bahwa kita tidak dapat menjalankan bisnis kita tanpa adanya peran dari kelompok-kelompok tersebut. Jadi dapat kita katakan bahwa stakeholder itu banyak jenisnya. Dalam buku sumber ini, stakeholder ini dipisahkan menjadi kelompok primer, sekunder, sosial, dan non-sosial. Yang pertama, kelompok sosial primer. Kenapa dia dikatakan sebagai kelompok sosial primer? Hal ini dikarenakan kelompok stakeholdernya memiliki kepentingan yang langsung terhadap perusahaan. Selain itu, stakeholdernya juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perusahaan. Siapa saja kelompoknya? Yang pertama ada shareholder dan investor, employees dan manager, customer, supplier. Kemudian kita masuk ke kelompok sosial secondary. Kenapa dia dikatakan sebagai kelompok sosial secondary? Hal ini dikarenakan stakeholdernya memiliki kepentingan tidak langsung terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan punya tanggung jawab yang sedikit kecil terhadap stakeholder ini. Stakeholder ini sebenarnya juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perusahaan, terutama mempengaruhi reputasi dan kedudukan perusahaan di mata publik. Lanjut, kelompok non-sosial primer. Kelompok non-sosial primer ini juga penting untuk diperhatikan demi keberlanjutan dari perusahaan kita. Kebanyakan perusahaan tidak memperhatikan kelompok stakeholder ini karena kelompok stakeholder ini tidak ada spoken person yang dapat menyuarakan pentingnya kelompok stakeholder ini. Kelompok stakeholder non-sosial primer terdiri dari lingkungan alam, future generation, non-human species. Kemudian ada kelompok non-sosial secondary. Kelompok ini adalah orang-orang yang speak up tentang non-sosial primer ini, seperti environmental interest group dan animal welfare organization. Kemudian kita masuk ke stakeholder approach. Kenneth Goodpaster telah merekomendasikan 3 pendekatan stakeholder: strategic, multifiduciary, dan synthesis. Apa itu strategic approach? Pada pendekatan strategis ini, stakeholder itu dilihat sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dan juga harus dikelola, while perusahaan mengejar keuntungan untuk shareholder-nya. Yang kedua, pendekatan multifiduciary. Pendekatan ini memandang stakeholder lebih dari sekedar individu atau kelompok yang dapat menggunakan kekuatan ekonomi atau hukum. Pada pendekatan ini, manajemen punya tanggung jawab fidusia terhadap stakeholder. Dan yang terakhir, pendekatan sintesis. Orang-orang lebih prefer untuk menggunakan pendekatan sintesis ini.
Pendekatan ini menganggap bisnis itu punya tanggung jawab moral terhadap stakeholder. Kemudian kita lanjut ke 3 nilai dari model stakeholder. Ada deskriptif, instrumental, dan normatif. Apa itu nilai deskriptif? Nilai deskriptif ini memberikan atau menyediakan bahasa dan konsep yang dapat menggambarkan perusahaan secara efektif. Jadi nilai ini akan memberikan kita gambaran atau membantu kita dalam memahami organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang hubungan antara praktek manajemen stakeholder dengan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen stakeholder yang efektif itu harus mengarah kepada pencapaian tujuan bisnis, seperti tercapainya profit, stabilitas, dan pertumbuhan. Kemudian nilai yang terakhir yaitu normative value. Normative value ini berkaitan dengan moral atau ethical view. Nilai normatif ini menekankan pada bagaimana stakeholder seharusnya diperlakukan. Nilai normatif ini juga sangat penting dalam etika bisnis, dalam bisnis dan juga dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai manajemen stakeholder. Sebelumnya, tanggung jawab manajer itu relatif mudah. Kenapa lebih mudah? Karena lingkungan stakeholder itu relatif stabil. Tapi semenjak lingkungan stakeholder menjadi dinamis, seorang manajer punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Di sini ada 5 pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh perusahaan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam manajemen stakeholder yang efektif. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa stakeholder dari organisasi kita? Proses ini juga disebut sebagai identifikasi stakeholder. Dalam melakukan identifikasi stakeholder, manajer perlu mengidentifikasi stakeholdernya dari kelompok yang generik ke subkelompok yang spesifik. Yang kedua, what are our stakeholders take? Apa saja kepentingan stakeholder kita? Dalam kasusnya, terkadang stakeholder yang berada pada kelompok yang sama memiliki kepentingan dan ekspektasi yang berbeda pula. Jadi, di sini tantangan yang harus dihadapi oleh manajer yaitu untuk mengidentifikasi sifat, legitimasi, power, urgency dari kepentingan stakeholder dan potensinya dalam mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, what opportunities and challenge do our stakeholder present to the firm? Biasanya, bisnis menganggap opportunities ini sebagai cara untuk mempererat hubungan kerjasama dengan stakeholder. Sementara challenge itu harus dikontrol atau dikendalikan oleh perusahaan. Challenge ini bisa berupa ekspektasi yang berbeda, tuntutan, boykot, dan juga ancaman. Pertanyaan yang keempat yang harus dijawab oleh manajer yaitu apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholdernya. Untuk menjawab pertanyaan ini, manajer harus mengetahui apa saja harapan dari stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Yang pertanyaan kelima, strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan dalam penetapan strategi yang akan digunakan. Dalam menetapkan strategi yang akan digunakan, manajer terlebih dahulu harus
memprioritaskan ekspektasi dan tuntutan dari stakeholder. Pengembangan strategi yang spesifik harus didasarkan kepada klasifikasi potensi stakeholder untuk kerjasama dan juga ancaman. Dalam penetapan strategi ini ada 5 tipe stakeholder. Yang pertama supportive stakeholder, di mana dia akan menggunakan strategi involvement, di mana dia akan terlibat dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada kelompok marginal stakeholder, dia cuma memonitor perusahaan. Kemudian ada non-supportive stakeholder, strategi yang digunakan stakeholdernya berupa pertahanan saja. Dan yang terakhir, mixed blessing stakeholder. Stakeholder ini biasanya melakukan kolaborasi dengan perusahaan. Next, tentang manajemen stakeholder yang efektif. Dalam melakukan manajemen stakeholder yang efektif, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pihak manajemen. Kemudian, manajer juga dituntut untuk dapat melakukan penilaian yang cermat terhadap 5 pertanyaan kunci yang tadi. Manajemen stakeholder yang efektif itu, yang pertama yaitu pemikiran stakeholder. Pemikiran stakeholder itu lebih penting daripada pemikiran shareholder, karena pemikiran stakeholder itu lebih cocok dengan keadaan bisnis yang sekarang. Namun juga terdapat kritik terhadap pendekatan stakeholder ini, yaitu berkaitan dengan kompleksitas dan memakan waktu dalam prosesnya. Yang kedua, manajemen stakeholder yang efektif itu harus ada pengembangan budaya stakeholder. Budaya stakeholder ini berkaitan dengan keyakinan yang dapat diterima oleh semua orang. Hal tersebut juga berkaitan dengan pedoman fungsional, cara melakukan sesuatu, prioritas, dan nilai-nilai yang penting bagi manajer. Pengembangan budaya stakeholder ini juga merupakan faktor pendukung atas keberhasilan manajemen stakeholder. Budaya stakeholder ini mencakup keyakinan, nilai, dan praktek yang dikembangkan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan stakeholder. Kemudian ada kemampuan manajemen stakeholder. Manajemen stakeholder yang efektif itu juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi mengembangkan kemampuan manajemen stakeholder. Biasanya, kemampuan manajemen stakeholder ini menggambarkan integrasi antara pemikiran stakeholder ke dalam prosesnya. Keterlibatan stakeholder. Stakeholder ini harusnya terlibat dalam setiap level dari pengambilan keputusan perusahaan. Keterlibatan stakeholder ini ada 3 level. Yang pertama, lower, di mana stakeholder ini terlibat dalam menentukan informasi atau menjelaskan sesuatu. Bentuk keterlibatannya itu dibuktikan dengan adanya report dan juga publikasi. Kemudian ada middle. Middle ini digunakan oleh stakeholder dalam berkomunikasi, seperti lewat sosial media. Dan yang terakhir, higher. Keterlibatan stakeholder di sini sangat aktif dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Next itu stakeholder corporation. James
Post pernah mengatakan, stakeholder cooperation ini ditandai dengan pimpinan yang memahami kebutuhan akan keseimbangan, prioritas, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan semua konstituen. Dan yang terakhir, prinsip manajemen stakeholder. Prinsip manajemen stakeholder ini akan memberikan pedoman bagi manajemen tentang bagaimana stakeholder itu harus kita perlakukan. Prinsip manajemen stakeholder ini juga akan memberikan pedoman untuk kesuksesan dari manajemen stakeholder. Selanjutnya, langkah strategis menuju manajemen stakeholder global. Untuk dapat bersaing di bisnis global, kita harus menentukan langkah-langkah strategis. Ada 3 langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, governing philosophy. Manajemen stakeholder yang dilakukan oleh manajer harus sesuai dengan filosofi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Manajemen harus mengubah ide shareholder agent menjadi stakeholder trustee. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai kestabilan dan long-term shareholder value. Yang kedua, value statement. Manajemen perlu membuat value statement dari stakeholdernya. Ada yang menyebut value statement ini sebagai mission statement, ada juga yang menyebut higher purpose statement, dan ada juga yang menyebut sebagai core value statement. Terlepas dari nama dari statement-statement itu, yang terpenting itu adalah bagaimana manajemen memperkuat komitmennya terhadap stakeholder. Dan yang ketiga, ada sistem pengukuran. Manajemen harus menerapkan sistem pengukuran terhadap kinerja stakeholdernya. Sistem ini harus terintegrasi, terpantau, dan juga dapat diaudit. Biasanya measurement ini akan menunjukkan measurement ini dijadikan sebagai bukti adanya keinginan yang serius untuk mencapai hasil yang baik. Measurement ini juga akan memotivasi komitmen berkelanjutan terhadap stakeholder. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan paper yang berjudul Cross-Cultural Perception of Business Ethics, Evidence from US and China. Yang pertama yaitu kita akan melihat latar belakang. Latar belakangnya itu dalam beberapa tahun terakhir, masalah etika bisnis telah menjadi perhatian para akademisi, praktisi, dan pemerintah. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai macam skandal bisnis yang digambarkan sebagai perilaku yang tidak etis dan ilegal. Beberapa skandal tersebut yang terkenal yaitu seperti Enron, WorldCom, Tyco, yang mana perusahaan tersebut mengalami tata kelola perusahaan yang tidak baik dan perilaku yang tidak memiliki standar etika. Dan juga ada kasus Bernie Madoff dan Alan Stanford serta krisis keuangan pada tahun 2008 yang membuat etika manajer bisnis menjadi sorotan. Nilai-nilai etika dapat mempengaruhi perilaku, di mana nilai tersebut dibawa seseorang ke dalam kesepakatan bisnis yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu tersebut. Persepsi individu tentang nilai-nilai etika pihak lain terhadap suatu kesepakatan bisnis dapat mempengaruhi perilaku. Jadi, persepsi suatu pihak terhadap pihak lain dapat mempengaruhi kesepakatan bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu melihat apakah nilai-nilai etika bisnis berbeda antara budaya Amerika Serikat dan China. Yang kedua itu untuk melihat apakah persepsi tentang nilai-nilai etis rekan kerja di budaya lain sama dengan profil aktual mereka. Metode yang digunakan yaitu
menggunakan survei, yang mana survei tersebut jumlah sampelnya itu sebanyak 211 orang yang terdiri dari 112 dari Cina dan 99 orang dari Amerika. Yang disurvei yaitu mahasiswa. Survei tersebut mengandung 12 pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 2 kali, yaitu pertanyaan pertama mereka diminta untuk menjawab 12 pertanyaan yang mencerminkan pendapat pribadi mereka. Selanjutnya, mereka diminta untuk menjawab 12 pertanyaan yang sama berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai pendapat dari seorang bisnis khas dari budaya mitra. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan skala Likert yang berjumlah 7 poin, yaitu yang 1 jawabannya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 tidak ada pendapat, 5 agak setuju, 6 setuju, dan 7 sangat setuju. Jadi kesimpulannya yaitu persepsi seseorang mengenai etika kepada pihak lain berdampak pada kesediaan seseorang untuk terlibat dalam urusan bisnis internasional. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan wawasan yang memiliki dampak potensial dalam perluasan perdagangan Cina atau Amerika Serikat yang berkelanjutan. 1. Tidak ada perbedaan yang konsisten dalam profil etis masing-masing budaya Amerika Serikat dan Cina. Yang kedua, mereka yang berada dalam suatu budaya cenderung memandang nilai-nilai etis orang lain secara berbeda dari cara mereka memandang nilai-nilai etis sendiri. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi pendorong potensial untuk reservasi, kesalahan pemahaman klasmen, dan konflik dalam urusan bisnis internasional. Soalnya itu ada pendapat pribadi itu sebaiknya penelitian untuk kedepannya ruang lingkupnya diperluas, yaitu dilibatkannya responden dari negara-negara lain yang di luar Amerika dan Cina, sehingga biar menggambarkan perilaku bisnis secara internasional. Jadi itulah pembahasan dari paper ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami perbuat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.